Wih, tuh ya. Jadi ini ikan red tail catfish. Dan semoga dia nggak makan ini ya teman-temannya. Oke, ini paling ngeri sih itu tuh. Apalagi kalau green spot puffer ini di. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi guys, jam 11 malam ya, ini benar-benar udah malam banget, tengah malam. Tapi aku masih semangat gitu. Kenapa? Karena tadi siang ya, aku itu udah ya berpetualang lah ke dua pasar ikan hias di Surabaya sekaligus. Jadi pertama-tama tuh jam 1 siang itu aku pergi ke pasar ikan hias Patua. Jadi awalnya sih niatnya jalan-jalan ya, tapi ternyata ikan hiasnya bagus-bagus. Jadi sekalian aku serok atau angkut beberapa ikan yang emang bagus. Terus aku lanjut tuh ke pasar ikan hias Gunung Sari karena kebetulan jaraknya juga deket, dan sekalian juga aku pengen tahu gitu gimana sih kondisi setelah pandemi, tapi ya agak lama gitu jangka waktunya setelah lebaran. Karena kemarin-kemarin ya aku kan udah pernah tuh ya kemarin itu ngonten di pasar ikan hias Gunung Sari, tapi pada tutup tuh. Kenapa pada tutup? Karena waktu itu mungkin ya namanya lebaran guys, jadi orang-orang ya lebih prefer untuk di rumah gitu. Tapi karena kemarin itu pada rame ya, jadi pilihan untuk aku nyari-nyari ikan itu juga banyak. Dan kebetulan juga ya, baik dari pasar ikan hias Patua maupun pasar ikan hias Gunung Sari, aku sama-sama dapat ikan yang keren-keren. Jadi ini adalah hasil aku hunting di dua pasar ikan hias sekaligus. Jadi ada yang dari pasar ikan hias Patua, tapi ada juga yang dari pasar ikan hias Gunung Sari. Oke, kita mulai. Jadi aku harus misahin dulu nih ya, hasil hunting dari pasar ikan hias Patua sama hasil hunting dari pasar ikan hias Gunung Sari. Jadi kalau yang pasar ikan hias Gunung Sari itu yang ini, yang kreseknya gede ya. Ini kita pisah dulu. Ini mungkin nanti. Nah, ini kita mulai dari yang pasar ikan hias Patua dulu karena ya yang kita kunjungin pasar ikan hias Patua nih. Kita keluarin dulu ya ikan-ikannya. Wah, ini kayaknya bocor nih ya. Tadi dicakarin kucing guys. Nih. Jadi ada 3 kantong ya, warna biru. Jadi ini biru ini karena mungkin ini ya dikasih obat atau metil biru gitu. Jadi yang pertama nih aku mau review lagi ya. Sebenarnya udah aku bahas, tapi ya kita review lagi ya. Jadi ini ikan kiper. Aduh, aku lupa ya. Ini harganya berapa? Pokoknya kalau nggak salah 15 ribuan ya. Atau biasa itu nyebutnya apa ya? Spotted scat. Nah, spotted scat guys namanya. Jadi ada yang nyebutnya ikan kiper, ada yang nyebutnya spotted scat. Ini harganya 15.000. Ini ukurannya ini mungkin berapa ya? 8 sentian lah. Terus ada lagi ini ikan yang cukup terkenal juga nih ya, ikan toman atau Channa micropeltes. Ini kenapa aku beli ikan ini? Mungkin nanti aku jelasin ya, kenapa aku beli ikan-ikan ini. Sebenarnya nggak iseng-iseng juga ya, tapi ada alasan tertentu kenapa aku beli ikan-ikan ini. Nah, terus ada lagi nih, ini ikan namanya green spot puffer, atau ada juga yang nyebut ikan buntal ya, ikan helikopter gitu-gitu. Nah, ini sebenarnya aku sempat punya, tapi karena waktu itu mati dan aku masih penasaran sama ikan ini, jadi ya aku beli lagi gitu. Terus nih ada lagi nih, cuman ini agak kempes guys, tadi kayaknya kecakar-cakar kucing ya. Nih, ini yang tadi aku dapat dari kios-kios itu ya. Jadi pasar ikan hias Patua itu ada yang di kiri, ada yang di kanan. Nah, aku dapat yang di kanannya nih. Ini ada ikan belida nih ya. Aduh, kelihatan nggak kameramen nih? Ini ada ikan belida sama ikan bintik-bintik. Nah, nanti mungkin supaya lebih jelas, kita sekalian unboxing ke situ tuh. Jadi ada white tank yang udah aku bikin ya. Nih, jadi itu udah aku bersihin kayak tanamannya, kayu-kayunya, jadi lebih bersih, dan kalau dikasihkan predator itu lebih kelihatan. Lanjut. Nah, habis ya 3 ikan ini 5 ya, 1 2 3 4 5, di sini ada 2 tadi. Nah, kita lanjut ke hasil hunting pasar ikan hias Gunung Sari. Jadi aku dapat ikan yang lucu banget. Nah, ini ikannya udah umum banget sih, jadi ini ikan red tail catfish. Dan kenapa aku beli ikan ini, karena aku penasaran ya. Dulu itu aku sempat punya ya ikan apa namanya, red tail catfish atau ikan Doraemon ini, tapi karena dulu sempat pelihara dan kayak suka ngerusuh ya, terus makanin tengnet ya, impostor gitu, terus dia suka muntahin makanan ya, jadi aku agak trauma. Tapi karena ya pada penasaran, kemarin banyak yang request ya, jadi aku beli lagi nih ya. Nih buat kamu yang request nih, aku udah kabulin permintaan kamu. Nih, jadi ini ikan red tail catfishnya. Dan ada satu lagi, ini sebenarnya sayang banget sih, jadi ini mungkin ikut kecakar juga ya. Jadi kantongnya tuh apa namanya,
kempes nih, kantornya kempes, dan nih banyak yang mati ya. Waduh, sayang banget nih. Tapi ini mungkin nggak bakal dibuang ya, karena ini bisa dimanfaatin dengan dibekuin ya. Terus yang hidup-hidup nanti kita evakuasi ya, kita evakuasi terus kita treatment gitulah, adaptasi ya. Kalau yang udah mati ini terpaksa kita harus ini sih guys, bekuin gitu, jadi supaya nggak mubazir juga, mumpung ini belum terlalu basi. Nah yaudah, tanpa berlama-lama ya, kita langsung aja unboxing sekaligus langsung mindahin ikan-ikan predator ini ke tempat mereka. Jadi ini mungkin nggak dalam satu tank semua ya, karena yang berbahaya sih ini nih, ini dia makanin tank mate-nya gitu. Jadi untuk nge-tank mate sih ini kita harus cari yang bener-bener gede gitu. Jadi ini mungkin bakal taruh di white tank sama belida dan lain-lain gitulah. Kalau yang kecil-kecil gini aku agak takut sih, apalagi toman ya, dia ini bisa loncat. Nah ini aku masih bingung taruh mana. Pokoknya yang kecil-kecil ini kita langsung taruh di white tank. Ya guys, jadi aku udah ada di depan white tank nih ya. Nih, ini udah bener-bener putih banget. Jadi ini awalnya bener-bener kotor banget dan udah aku bersihin. Ya sebenarnya mungkin kalau kamu ngelihat masih ada noda-noda gitu ya wajar lah ya, soalnya ini barusan banget aku bersihin. Dan kalau kita lihat nih udah aku siapin dan wadah-wadahnya gitu. Kita langsung buka dari yang mana dulu? Ikan kiper dulu nih ya. Ikan kiper nih, ikan bintik-bintik. Kita langsung buka gini ya, kita pakai cara barbar aja. Sebenarnya ini ada apa kayak karetnya gitu, tapi inilah kita langsung barbar aja, kelamaan ya, ini udah malam juga. Nah caranya itu si jaringnya kita siapin gini, terus ikannya kita tuang nih. Oke, set. Nah oke, kita langsung taruh ke sini nih ya. Kita lihat ikan kipernya. Aduh, ada pasirnya lagi guys, tapi nggak apalah ya. Tuh ikan kipernya ya, dia langsung, semoga dia seneng sih guys ya. Tuh ikan kiper dia tuh bintik-bintik gitu dan warnanya agak kehijauan. Terus kita lanjut yang kedua, ini ada ikan, wah, green spot puffer nih ya. Ini green spot puffer, kita langsung buka aja. Kita buka. Ya benar-benar barbar. Dan ini sebenarnya nggak usah ditiru ya, karena nggak pakai proses aklimatisasi yang ngerendam gitu. Jadi ini versi buru-buru guys. Oke, kita langsung tuangin. Beuh, tuh ya, mantap ya tuh. Jadi itu ikan green spot puffer atau biasa disebut ikan helikopter. Terus lanjut lagi, sini ada ikan ini kayaknya harus segera dibuka ya. Jadi ini udah kempes-kempes gitu. Ini kita buka lagi deh biar sekalian kebuka ya. Nih. Oke, nah kenapa airnya aku jaring? Karena sini airnya beda-beda, ada yang dari toko A, terus ada dari toko B. Jadi karena beda-beda takutnya nular penyakit gitu kan, atau jamur ya, kutu. Jadi mending kita jaring kayak gini ya. Aduh bentar, jatuh guys ini ya jaringnya. Kita pelan-pelan. Oke, kita agak ini aja nggak apalah. Nih, jadi ini ikan belidanya. Tuh. Dia langsung memberontak ya. Oke, kita langsung tuangin. Tuh, dari dua ikan dari belida nih ya. Jadi ini ikan belida Bangkok. Ini meskipun ikan belida tapi bukan ikan belida yang dilindungi, karena dia ini ada kayak buletan-buletan gitu. Dan dia ini berbeda dengan spesies belida asli Indonesia. Jadi aman gitu, nggak dilindungi. Terus satunya lagi sudah ada sun catfish. Nah ini aku agak lupa, dia ini sun catfish ikan dari mana? Aku juga belum browsing lagi karena ya aku agak pelupa ya. Warna kuning-kuning gitu, terus ada bintik putih, bintik hitam tuh. Dia suka keliling-keliling gitu, dan dia ini termasuk ikan tipe bawah. Nah, habis keempat ikan ini ada lagi nih, satu ikan yang nggak kalah menghebohkan ya. Jadi ini ada ikan rattle catfish atau ikan Doraemon. Nah ini yang sebenarnya aku paling khawatir karena dia ini paling gede. Sedangkan teman-temannya kecil semua tuh. Mulai dari ikan helikopter, terus ada ikan apa itu, sun catfish, ikan kiper, sampai ikan belida royal. Nah karena mereka kecil ya, mungkin kita harus hati-hati banget ya untuk nge-tank mate si ikan rattle catfish. Langsung buka aja. Karena ini agak darurat juga ya. Kita kekurangan tank lah. Jadi mengambil resiko buat ngegabung ikan-ikan ini dengan ikan yang ya ini cukup berbahaya sih sebenarnya, tapi ya udahlah ya. Oke, kita ups banjir guys.
Bentar, kita harus siapin bener-bener, karena ini agak ngeri nih, ini ikan lelenya agak berduri-duri gitu tuh. Wih, tuh hampir keluar guys tadi ya. Oke, kita tuangin pelan-pelan. Dia ini agak kalem sih kalau di luar air. Oke, kita lihat. Wih, tuh ya. Jadi ini ikan red tail catfish, dan semoga dia nggak makan ini ya teman-temannya. Tuh. Oke, ini paling ngeri sih itu tuh. Apalagi kalau green spot puffer ini dia nggak peka ya. Dia bisa dimakan nih sama ikan red tail catfish tuh. Karena red tail catfish itu kalau dia udah lapar ya, atau mungkin dasarnya udah emang rakus sih, dia itu bakal makan tuh. Sempat ada momen-momen dimana si green spot puffernya tuh persis banget berada di depan mulut si ikan red tail catfish tuh. Mungkin ini dia ketolong sama si red tail catfish yang masih adaptasi ya, yang masih bingung gitu ya, keliling-keliling nggak jelas ya. Tapi bisa aja kayak ikan yang lebar gini bisa dimakan loh, jangan salah, karena mulutnya lebar banget dan ya harus hati-hati lah. Jadi jangan sampai ketipu dengan mulutnya. Buat kamu yang pelihara ikan ini juga ya, pokoknya hati-hati. Meskipun ikannya segini nih muat aja sih. Nah bahkan belida pun ya, yang dia panjang terus agak ada punuknya gini ya, itu pun bisa ketelan juga sama ikan red tail catfish. Bahkan yang seukuran gini pun ya, pokoknya inilah benar-benar waspada banget. Mungkin ini besok bakal aku pisahin gitu ya di sebuah keranjang. Jadi mungkin aku bikin keranjang di atas ini, nah ini mungkin aku bakal bikin keranjang di atas ini ya, kayak mengapung gitu. Jadi khusus buat nampung ikan-ikan kecil kayak ikan kiper, terus ada ikan helikopter sama ikan sun catfish. Itu ya bener-bener rawan banget sih, apalagi dia juga ikan tipe bawah ya, sama seperti ikan red tail catfish. Jadi karena ini udah malam ya, mungkin besok aja kita nyiapin keranjang dan lain-lainnya. Tuh, ini ngelihatnya tuh lebih enak ya kalau kita itu punya tank dengan view yang putih ya, jernih gitu ya. Nggak ada kayak kemarin kan ini ya, coklat-coklat gitu. Aduh, bener-bener butek. Dan ini mungkin kalau kamu notice ya, di atas ini emang belum ada filter, karena sebenarnya itu udah ada ya filter talang, cuman belum ada mesin filter ya yang cocok untuk si filter talangnya. Nih, jadi ini yang aku maksud, aku tuh udah nyobain beberapa mesin filter. Jadi filter talang yang aku punya itu kan cuma 60 cm. Nah, aku pertama nyoba yang ini nih, yang agak gede nih. Pikir aku semakin kencang semakin bagus kan. Ternyata kapasitasnya nggak cukup, sampai luber tuh ya ininya, filter talangnya. Terus ada lagi nih, aku nyoba yang lebih kecil. Ini kan lebih kecil nih ya, itu sama aja gitu. Ini 1000 liter. Itu pun masih terlalu kenceng gitu. Jadi mungkin aku bakal beli lagi. Ini aku masih pesen ya, 800 liter atau mungkin 500 udah cukup banget. Soalnya kalau terlalu kenceng ya luber ya, malah ini kan, malah berantakan kan. Jadi karena ini tengah malam ya, dan ini ikannya baru masuk juga, jadi besok lah kita update lagi tentang ini ya, filtrasi di atasnya. 15 minutes later. Kalau kita lihat ya tuh, jadi si red tail catfishnya itu masih masih stres tuh. Dia masih keliling-keliling. Coba kita ketok ini ya tuh, dia bener-bener stres nih. Coba ketok-ketok lagi tuh. Ya meskipun tadi bener-bener panik, tapi sekarang ya udah lumayan lah dibandingkan sebelumnya. Nih, sedangkan kalau belidanya dia masih berenang cantik gini. Ini ikan belidanya ya tuh. Jadi ini ikan cantik banget ya. Dan mungkin buat kamu yang pelihara, boleh banget tulis di kolom komentar nih, apa pengalaman kamu pas pelihara ikan belida. Apakah ada yang rakus, mati, atau dia galak ya? Karena setahu aku belida ini galak, apalagi kalau ikannya tuh lebih kecil daripada dia ya. Nah, yang paling rawan ya ini sih tuh si ikan green spot puffer tuh. Dia tuh bolak-balik ya berpapasan sama red tail catfish. Jadi bisa saja suatu saat itu dimakan. Jadi pinter-pinternya kita besok langsung segera dievakuasi ya, taruh di atas ya, kayak keranjang-keranjang gitu. Kalau ini mungkin juga sih, ini agak rawan ya. Sebenarnya ini kita taruh di di tank yang lain aja lah ya. Ini mungkin karena sementara juga, dan toh ini volumenya masih luas. Jadi aku mau ngejawab juga pertanyaan kamu di awal video ya. Bang, kok tiba-tiba beli ikan gini sih, kayak ikan kiper, terus ikan red tail catfish, ikan belida Bangkok, terus ada ikan sun catfish, sampai ikan yang di atas tuh ya,
ikan helikopter atau green spot puffer. Jadi aku kenapa beli ikan-ikan ini, aku bakal ngelanjutin ya series tankmate eksperimen. Jadi aku bakal eksperimen gimana kalau mereka ini ke tankmate. Tapi ini kan rame-rame ya, jadi kita agak sulit, apalagi ini tanknya luas banget nih. Jadi kita nggak bisa memastikan gimana mereka karakteristiknya ya kan, apakah ini yang galak atau yang, karena kalau rame-rame gini ya, misalkan ada yang terluka, kita nggak bisa menganalisa gitu siapa yang impostornya, siapa yang galak. Nah kalau misalkan ada 2 ekor doang ya, 2 ikan doang, itu kita bisa memantau gitu, kita bisa menilai siapa yang galak nih. Jadi aku udah siapin tuh ya aku 2 akuarium itu ya, yang di 2 lantai dari bawah itu akuarium khusus tankmate experience kita. Nah jadi ini mungkin ke depan bakal aku gabung-gabungin. Nah enaknya yang mana dulu nih, apakah belida sama sun catfish atau belida sama RTC ya, atau ikan keeper ya sama ikan mana nih, ikan belida atau siapa ya. Mungkin buat kamu yang punya request nih ya, dengan ikan-ikan ini enaknya yang di tankmate eksperimen ya, kita gabung nih, itu ikan yang mana dulu ya. Pilih 2 ikan aja ya, 2 ikan ditaruh dalam 1 akuarium. Misalkan kamu punya request, bang ikan keeper sama ikan belida dong, atau mungkin ikan RTC sama belida, atau sun catfish sama green spot puffer. Nah mungkin kamu langsung aja tulis di kolom komentar ya, jadi apa request kamu. Dan kalau misalkan ikan aligator aku masih ada ya, yang kemarin itu. Jadi kalau kamu punya request gabungan ikan aligator dengan yang ada di sini, boleh banget. Pokoknya kamu request 2 ikan ya untuk dalam 1 tank. Dan karena tadi itu tankmate eksperimen aku ada 2 tank, jadi mungkin kamu bisa request 2 ya, apa sama apa, dan 1 lagi tanknya itu apa sama apa juga ya. Langsung aja tulis di kolom komentar, karena ya aku nyesuaiin kebutuhan kamu aja ya, kamu pengennya apa ya, requestnya apa, aku bakal kabulin. Sebenarnya aku ada rencana juga buat gabungin atau nambahin ikan koki, karena yang sebelumnya itu sebagian besar mati, dan ya emang paling bagus taruh sini sih ikan koki ya. Jadi ini warna putih, kalau dikasih koki yang warna-warni jadi lebih enak gitu yang ngelihatnya. Apalagi kalau ikan predator gini kan ya paling warnanya apa sih, hitam, abu-abu ya, hijau, atau mungkin putih merah ya. Merah pun nggak terlalu merah yang kelihatan banget tuh. Jadi ya aku realistis aja gitu, meskipun ini ikan predator yang keren, tapi dari segi warna itu kurang gitu estetiknya ya. Jadi kalau kita lihat ya mungkin kita bakal kasih ikan koki 1-2 lah. Dan mungkin ikan-ikan yang ada di dalam kamar aku kayak Oxydoras, terus giraffe catfish bakal aku taruh di sini juga. Jadi sekalian ikan-ikan catfish aku taruh di sini. Ya udah mungkin itu aja guys ya dari aku. Mungkin buat kamu yang punya request tadi ya, ikan-ikan apa aja langsung aja tulis di kolom komentar. Semoga ya ikan-ikan ini bisa hidup sehat lah ya. Karena ya namanya ikan kan, yaitu makhluk hidup, jadi bisa suatu saat sakit ataupun ya wafat gitu. Jadi jangan buat kamu yang pelihara juga, jangan patah semangat kalau misalkan ada ikan-ikan yang mati, karena ya kita ini pelihara makhluk hidup, bukan pelihara alat-alat. Kalau misalkan alat kayak gini ya, nih alat-alat kayak gini ya mereka nggak bakal mati karena memang dia ini benda mati. Tapi beda sama ikan ini ya, ikan ini makhluk hidup, jadi ya pasti suatu saat bisa mati. Apalagi yang penting kita inilah ya, kita pelihara sebaik mungkin. Ya udah mungkin itu aja guys dari aku. Semoga kamu suka ya dengan kedatangan ikan-ikan yang sebenarnya ikan ini juga nggak spesial banget, tapi ya unik lah ya. Aku ada tiba-tiba catfish, tiba-tiba keeper ya, bener-bener beda banget. Semoga kamu suka. Ya udah mungkin itu aja guys dari aku. Kayaknya dari aku kebanyakan bacot ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.